Namaku Ratna, usia 27 tahun. Aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa, tinggal di rumah kontrakan kecil bersama suamiku, Bayu, dan anak kami yang baru berusia 2 tahun, Dira. Hidup kami sederhana, bahkan cenderung pas-pasan, tapi aku selalu merasa cukup karena kami saling mencintai. Bayu bekerja sebagai staf logistik di sebuah perusahaan pengiriman barang. Gajinya tak besar, tapi ia pekerja keras dan tak pernah mengeluh. Sementara aku mengurus rumah dan Dira. Kami biasa tertawa bersama, berbagi cerita meski makan hanya dengan tempe goreng dan sayur bayam. Bagiku, itu sudah cukup. Yang penting kami bersama. Namun, hidup seolah tak pernah bisa ditebak. Semua berubah dalam satu malam. Hari itu, aku masih ingat dengan jelas. Malam gerimis. Bayu belum pulang padahal jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku mulai gelisah. Panggilan telepon tak dijawab. Hatiku tak tenang. Dan firasat buruk itu datang benar-benar nyata. Telepon dari seorang perawat rumah sakit mengabarkan bahwa suamiku mengalami kecelakaan di jalan saat hendak pulang. Bayu tertabrak sepeda motor yang melaju kencang dari arah berlawanan. Kepalanya terbentur trotoar. Aku histeris, langsung menggendong Dira dan naik ojek ke rumah sakit. Saat kulihat tubuh Bayu terbaring tak bergerak di ranjang rumah sakit dengan selang oksigen dan alat bantu hidup, aku merasa dunia runtuh. Dokter berkata, suami ibu mengalami cedera otak berat. Ia kini dalam kondisi koma. Aku tak kuat berdiri. Lututku lemas. Dira yang kupeluk erat menangis karena melihat ibunya menangis. Aku menahan diri agar tidak pingsan. Aku tak boleh lemah. Aku harus kuat demi Bayu. Demi Dira. Hari-hari setelah itu berubah menjadi perjuangan berat. Aku hampir tak tidur. Aku duduk di samping Bayu, memegang tangannya, memijat kakinya, membisikkan namanya, berharap ia mendengarku. Biaya rumah sakit sangat mahal, dan tabungan kami nyaris habis hanya dalam 2 minggu. Aku mulai menjual cincin kawin, emas warisan ibu, dan akhirnya bahkan sepeda motor satu-satunya yang biasa digunakan Bayu bekerja. Aku tidak punya pilihan. Aku harus bekerja. Tapi siapa yang mau menerima ibu dengan anak kecil, tanpa pengalaman kerja, tanpa ijazah tinggi? Akhirnya, aku meminta tolong pada ibu kos, dan dari mulut ke mulut aku mendapat pekerjaan mencuci dan menyetrika baju tetangga. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beras dan susu Dira. Aku bekerja dari subuh hingga sore, lalu malamnya aku ke rumah sakit. Setiap hari seperti itu. Tubuhku lelah. Tangan melepuh karena deterjen. Tapi hatiku tetap hangat saat melihat Dira tertidur di pelukanku dan saat menatap wajah Bayu yang walaupun diam, masih bernapas. Aku selalu berkata, bangun, Mas. Aku dan Dira menunggu. Kami tidak akan menyerah. Waktu berjalan lambat. Semakin lama, semakin banyak tetangga menjauh. Ada yang bilang, ngapain capek-capek rawat orang yang gak sadar? Belum tentu Tapi aku tidak peduli. Bagiku, cinta bukan tentang saat segalanya baik-baik saja. Cinta diuji saat badai datang. Aku juga harus pintar-pintar mengatur waktu. Di pagi hari, aku bangun jam 4, mencuci dan menjemur, lalu menyetrika baju hingga siang. Dira kubawa ke rumah tetangga yang baik hati menjaga sebentar. Siangnya aku pergi ke rumah sakit, duduk di samping Bayu sambil menyuapi lewat selang, membacakan buku cerita, dan menyeka keringatnya. Seringkali aku menangis dalam diam saat mendengar tawa pasangan lain yang datang menjenguk keluarga mereka. Sementara aku hanya sendiri. Tapi aku tetap kuat, karena Dira adalah sumber semangatku. Ia sering berkata, ayah bangun ya, bunda. Aku hanya bisa mengangguk sambil tersenyum, meski dalam hati terasa sesak. Tak terasa 1 bulan berlalu, lalu 2 bulan, dan kemudian setengah tahun. Bayu tetap terbaring diam. Beberapa kali sempat demam tinggi, bahkan hampir dinyatakan kritis. Tapi aku tak menyerah. Setiap kali dokter berkata, kita tidak tahu kapan sadar, aku akan menjawab, saya akan tunggu sampai kapanpun. Aku mulai terbiasa hidup tanpa keluh. Hidup dengan harapan yang tak jelas kapan terwujud. Namun aku percaya, Tuhan tidak tidur. Aku percaya cinta sejati tidak pernah sia-sia. Suatu hari, tepat di ulang tahun Bayu yang ke-30, aku membawakan lagu kesukaan kami berdua. Lagu yang dulu ia nyanyikan saat melamarku.
Aku memeluknya sambil menangis dan membisikkan doa. Dan, tiba-tiba, jari-jarinya bergerak. Aku terpaku. Kupanggil suster, dokter datang, dan mereka pun memastikan bahwa Bayu menunjukkan tanda-tanda sadar. Aku tak kuasa menahan tangis bahagia. Setelah setahun penuh dalam sunyi, akhirnya ada jawaban dari langit. Pemulihan tentu tak langsung terjadi. Bayu harus belajar menggerakkan tangan, berbicara kembali, duduk, bahkan makan sendiri. Tapi aku tidak mengeluh. Aku bahagia karena perjuanganku tidak sia-sia. Dira yang mulai bisa bicara juga ikut menyemangati ayahnya. Rumah kami kecil, tapi penuh harapan. Aku yakin setelah semua ini, Bayu akan kembali seperti dulu. Kami akan bersama lagi, menjadi keluarga yang saling mencintai. Namun aku tak tahu bahwa ternyata badai besar belumlah berakhir. Bahkan justru baru dimulai. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Bayu mulai pulih secara perlahan. Hari demi hari, ia bisa menggenggam tanganku lebih erat, mengucapkan namaku dengan suara lemah, bahkan tertawa kecil saat mendengar celoteh Dira yang kini sudah mulai pandai bicara. "Mas, ini Dira, anak kita. Dia udah bisa nyanyi lagu favorit ayah," ujarku sambil mengelus rambutnya, menahan tangis bahagia. Hari-hari itu seharusnya menjadi hari penuh harapan. Namun, entah kenapa, hatiku mulai terasa kosong. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Bayu. Tatapannya padaku tak sehangat dulu. Senyumannya, walau ada, terasa hambar. Ia sering melamun, atau lebih sering bermain ponsel pinjaman dari rumah sakit yang diberikan oleh kerabat jauhnya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ini bagian dari proses penyembuhan. Mungkin Bayu sedang berjuang menerima kembali kehidupan yang sempat ia tinggalkan selama 1 tahun. Tapi semakin hari, semakin banyak tanda yang tak bisa aku abaikan. Bayu mulai bersikap dingin. Tak lagi bertanya tentang pekerjaanku, tentang perjuanganku menjaga dia dan Dira selama ini. Ia lebih sering bicara soal rencana ke depan, soal karir, dan soal ingin hidup lebih bebas. Aku hanya mengangguk. Aku pikir itu adalah semangat hidup yang kembali tumbuh. Tapi aku salah. Suatu malam, setelah kami pindah kembali ke rumah kontrakan yang hampir roboh itu, aku mendapati Bayu tengah berbicara di telepon dengan suara lirih tapi penuh tawa. "Iya, aku juga kangen. Kamu ingat lagu itu? Aku sering nyanyi pas kita naik motor keliling Jogja, ingat enggak?" Aku berdiri di depan pintu kamar dengan jantung berdegup keras. Dia bicara dengan seseorang, perempuan, dan dari ucapannya, jelas itu bukan saudara atau teman biasa. Itu seseorang dari masa lalunya. Malam itu, aku menangis dalam diam. Menangis bukan karena marah, tapi karena kecewa. Aku menatap tanganku yang kasar karena deterjen, kakiku yang kapalan karena terlalu sering berjalan kaki ke rumah sakit, tubuhku yang tak seindah dulu karena kelelahan. Aku bertanya, kurang apa aku, Tuhan? Kenapa setelah semua ini, aku yang justru dilupakan? Keesokan harinya, aku mencoba bicara dengan Bayu. "Mas, akhir-akhir ini kamu beda. Kamu lagi ada masalah?" tanyaku pelan. Bayu hanya menghela napas, menatapku sekilas lalu berkata, "Aku cuma ngerasa hidupku stuck. Nah, 2 tahun aku terbaring, kamu jalanin semuanya, sekarang aku pengen kejar yang tertunda. Aku nggak bisa terus hidup kayak gini." Aku hanya diam. Rasanya seperti ditampar. Sejak saat itu, Bayu makin jarang di rumah. Ia mulai bekerja di sebuah perusahaan startup milik temannya. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk membuatnya merasa punya kendali kembali. Aku dukung. Meski masih tetap mencuci baju tetangga karena penghasilannya belum cukup, aku tetap semangat. Tapi Bayu, ia semakin jauh. Suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian sambil menjaga Dira yang bermain tanah, aku melihat Bayu pulang diantar mobil. Ia turun bersama seorang wanita cantik berambut panjang, mengenakan kemeja rapi dan sepatu hak tinggi. Mereka tertawa sebelum wanita itu menyentuh lengannya. Aku tercekat. Itu bukan teman biasa. Aku tahu, itu Anjani, mantan pacarnya saat kuliah. Malamnya, saat Bayu pulang, aku mencoba bertanya dengan lembut, "Tadi yang nganterin Mas siapa?" Bayu langsung cemberut. "Jangan mulai lagi. Nah, dia teman kerja. Bos juga."
Aku capek ditanya-tanya terus. Kamu tuh kayak nggak percaya. Aku diam. Lagi-lagi diam. Tapi hatiku sudah koyak. Aku tahu, naluri seorang istri tak pernah salah. Hari-hari selanjutnya seperti mimpi buruk. Bayu makin sering lembur. Makin sering tidur larut malam. Dan saat pulang, ia seperti sedang menumpang hidup. Tak lagi ada pelukan, tak ada senyuman, tak ada cerita. Hingga akhirnya, pada suatu pagi yang tenang, ia bicara. Nah, aku mau jujur. Aku nggak bisa lanjut sama kamu. Dunia seakan berhenti berputar. Aku mau nikah sama Anjani. Aku udah lama dekat lagi sama dia. Selama sakit aku mikir, hidup ini pendek. Aku mau bahagia. Nah, Aku sayang sama dia. aku membeku. Dira yang masih mengunyah roti duduk di pangkuanku. Air mata mengalir pelan. Mas, aku yang rawat kamu, aku yang nyuapin kamu, mandiin kamu, doain kamu setiap hari. Aku kerja dari subuh sampai malam, sambil gendong Dira, buat beli obatmu. Mas, kenapa tega? Tanyaku sambil terisak. Tapi Bayu hanya tertunduk, lalu berkata, maaf, aku nggak bisa hidup dalam rasa kasihan terus-terusan. Aku pengen jalanin hidupku lagi. Aku udah lelah berpura-pura. Aku ingin menjerit, tapi aku tahu, dia sudah pergi, bahkan sebelum benar-benar pergi. Hari-hari setelah Bayu meninggalkan rumah, adalah hari paling gelap dalam hidupku. Aku harus menahan tangis di depan Dira. Ia sering bertanya, ayah mana? Aku hanya menjawab, ayah kerja, sayang. Aku bahkan harus mendengar kabar bahwa Bayu menikah dengan Anjani secara diam-diam. Ia pindah ke kota lain dan memblokir semua akses komunikasi. Aku sempat pergi ke kantornya bersama Dira. Aku hanya ingin Dira melihat ayahnya, walau sebentar. Tapi saat aku sampai di lobi dan menyebutkan namanya, Satpam mengatakan perintah atasan, aku tidak boleh bertemu. Bahkan aku diusir. Aku hanya bisa berdiri di depan gedung tinggi itu, memeluk Dira yang menangis, lalu aku terduduk di trotoar sambil menahan gejolak amarah dan rasa malu. Saat itu, seorang pria berdasi yang sedari tadi memperhatikan kami dari kejauhan, perlahan mendekat. Ibu, kamu istrinya Bayu. Aku mengangguk pelan sambil menghapus air mata. Dia mengulurkan tangan. Saya Radit. Atasan Bayu. Aku hanya menatapnya lemah. Saya cuma ingin anak saya lihat ayahnya sebentar saja. Kami nggak minta uang, nggak minta apa-apa. Radit terlihat kaget. Kamu, istri yang dulu dia ceritakan? Yang merawat dia saat koma? Aku mengangguk lagi. Dan saat itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, seseorang menatapku dengan penuh hormat dan kagum. Saya mohon maaf atas perlakuan staf saya. Kamu dan anakmu tidak pantas diperlakukan seperti ini, ucap Radit, lirih. Aku tak menyangka bahwa pertemuan itu adalah awal dari kisah baru dalam hidupku. Sore itu, setelah diusir dari kantor Bayu, aku duduk di bangku taman kecil di samping gedung bersama Dira. Tangisku sudah kering. Bukan karena tak sakit lagi, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Tapi aku sadar, aku tak boleh jatuh. Dira masih di pangkuanku, menatapku dengan polos, seolah bertanya, kenapa kita seperti ini, Ibu? Radit, pria berjas rapi yang memperkenalkan dirinya sebagai atasan Bayu, kembali mendekat. Ia membawa 2 bungkus roti dan 1 botol air mineral. Ia menyodorkan padaku dengan sopan. Untuk anakmu, dan kamu juga, katanya pelan. Aku sempat ragu, tapi Dira langsung mengambil rotinya dan memakannya dengan lahap. Mungkin ia sudah sangat lapar. Aku mengangguk pelan, terima kasih, Pak. Panggil saya Radit saja, ujarnya, tersenyum kecil. Beberapa saat kami diam, hanya suara kendaraan lalu lalang yang terdengar. Lalu, Radit berkata, saya tahu siapa kamu. Bayu pernah cerita waktu dia masih bekerja di awal-awal. Dia selalu bercerita tentang istri dan anaknya yang luar biasa. Tapi, beberapa bulan terakhir dia berubah. Menjauh. Dan saya pikir itu hanya karena tekanan kerja. Tapi ternyata, aku menatapnya, saya tidak menyangka dia akan meninggalkan saya begitu saja. Setelah semua yang saya korbankan. Dia bodoh, kata Radit, tegas.
Sangat bodoh. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Tak lama kemudian, Radit menawarkan untuk mengantar kami pulang. Awalnya aku menolak, tapi ia berkata, "Sudah cukup kamu terluka. Setidaknya biarkan aku antar kalian dengan aman." Dalam perjalanan, kami banyak bicara. Aku ceritakan semuanya. Bagaimana aku harus mencuci dan menggosok baju tetangga untuk membeli makanan dan susu anakku. Bagaimana aku harus bolak-balik rumah sakit sambil menggendong Dira. Dan bagaimana, ketika Bayu sadar, yang aku harapkan hanyalah pelukan dan kata, "Terima kasih," tapi yang aku terima justru pengkhianatan. Radit hanya mendengarkan, tapi dari matanya aku bisa melihat simpati yang tulus. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa dihargai sebagai manusia. Setelah sampai di kontrakan kecilku, Radit hanya berkata, "Kalau kamu butuh sesuatu, bahkan sekadar ingin bicara, kamu boleh hubungi saya." Ia menyodorkan kartu namanya. Aku mengangguk, "Terima kasih, saya nggak tahu harus bilang apa." "Cukup bilang, kamu masih kuat," jawabnya sambil tersenyum. Hari-hari berlalu. Aku kembali bekerja mencuci dan menyetrika baju. Tapi aku merasa berbeda. Sejak pertemuan itu, Radit sesekali mengirim pesan menanyakan kabarku. Ia tak pernah melampaui batas. Ia hanya menanyakan, "Kamu baik-baik saja?" atau "Dira sehat?" Aku sempat merasa canggung. Tapi perhatian itu, yang tak pernah lagi aku rasakan dari Bayu, menyentuh hatiku yang sudah lama kosong. Sampai suatu hari, Radit mengirim pesan. "Saya sedang butuh asisten rumah tangga sementara untuk membantu membereskan rumah. Saya tidak nyaman mempekerjakan sembarang orang. Kamu bersedia?" Aku sempat bingung. Aku pikir dia hanya merasa kasihan. Tapi aku butuh uang untuk membayar sewa kontrakan bulan depan. Akhirnya aku menerima tawaran itu. Rumah Radit ternyata luas, tapi tidak megah. Sederhana, tapi bersih dan hangat. Aku datang bersama Dira. Ia menyambut kami dengan sopan dan penuh senyum. "Anggap saja rumah sendiri," katanya. Aku langsung mulai bekerja, menyapu, mengepel, mencuci piring, melipat pakaian. Dira bermain di ruang tamu sambil menonton kartun. Radit bahkan sempat bermain bersamanya, membuat Dira tertawa geli. Aku memperhatikannya diam-diam. Radit bukan hanya atasan. Ia seorang pria dewasa yang sopan, lembut, dan penuh empati. Ia menghargai keberadaanku, bahkan memintaku istirahat saat aku terlalu sibuk di dapurnya. Beberapa minggu kemudian, ia kembali bicara. "Nah," panggilnya pelan, "kamu orang yang kuat, tapi kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian." Aku menunduk. Tak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu kapan tepatnya, tapi sejak pertama kali lihat kamu di depan kantor, dengan anakmu yang kamu peluk erat, aku merasa, kamu wanita yang sangat istimewa. Dan aku mulai suka padamu. Aku terkejut. "Pak, maksudnya?" "Aku tahu kamu masih luka. Dan aku nggak ingin menyakiti kamu. Tapi, kalau kamu bersedia, aku ingin mengenal kamu lebih dalam. Aku ingin bahagiakan kamu dan Dira." Air mata mengalir begitu saja dari mataku. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa seperti manusia, seperti wanita, seperti ibu, yang dihargai, dicintai, dan dianggap berharga. Beberapa bulan setelah itu, hubungan kami semakin dekat. Radit tak hanya menyayangi Dira seperti anak kandung, tapi ia juga mengajakku untuk kembali bermimpi. Ia mendorongku untuk belajar menjahit, membantuku mengambil kursus, bahkan menawarkan bantuan untuk modal usaha kecil. Dan pada suatu hari yang cerah, ia menggenggam tanganku sambil berkata, "Nah, maukah kamu menikah denganku?" Aku menangis. Tak percaya akan ada lelaki yang mau menerima wanita yang sudah rusak, seperti aku, yang punya anak, yang disia-siakan mantan suaminya. Tapi Radit hanya tersenyum dan berkata, "Kamu tidak rusak. Kamu hanya belum dicintai dengan cara yang benar." Pernikahan kami sederhana, tapi penuh kehangatan. Dira memakai gaun putih kecil, berjalan sambil menggandeng tangan Radit menuju pelaminan. Senyumnya lebih cerah dari matahari pagi itu. Dan yang paling mengejutkan adalah, Bayu hadir.
Ia berdiri di luar pagar rumah Radit, mengenakan jas hitam dan wajah penuh rasa tak percaya. Aku menatapnya. Ia menatapku balik. Mulutnya terbuka, seakan ingin berkata sesuatu, tapi tak jadi. Ia melihatku duduk di pelaminan, tersenyum bahagia di samping pria yang sekarang memeluk Dira sehangat dirinya dulu. Tapi bedanya, Radit tak pernah meninggalkan kami. Bayu menunduk, lalu pergi begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa hancur. Aku tidak menangis. Karena akhirnya aku sadar, aku layak dicintai. Hari-hari setelah pernikahanku dengan Radit seperti mimpi indah yang tak pernah kuharapkan sebelumnya. Ia memperlakukanku dan Dira dengan penuh kasih sayang, tanpa syarat, tanpa pamrih. Setiap pagi, sebelum ia berangkat kerja, ia selalu mencium keningku dan Dira. Ia bahkan suka menyelipkan catatan kecil di meja makan. Jangan lupa makan siang, ya. Aku sayang kamu dan Dira. Hati yang dulu koyak karena luka pengkhianatan, perlahan sembuh. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Cinta Radit bukan hanya menyembuhkan, tapi membangkitkan kembali diriku yang dulu mati rasa. Aku tak lagi mencuci dan menyetrika baju tetangga, bukan karena aku malu, tapi karena Radit memberiku kesempatan untuk lebih mengembangkan diri. Aku kini membuka jasa jahit dari rumah. Usaha kecil itu dimulai dari modal mesin jahit bekas yang dibeli Radit untukku. Setiap potong kain yang kujahit terasa seperti menyulam kembali harga diriku yang dulu sempat hancur. Dira pun tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria. Ia kini sudah masuk TK, dan Radit selalu menyempatkan diri mengantar atau menjemputnya. Bahkan pernah sekali ia datang ke acara perayaan Hari Ibu di sekolah Dira, membawa bunga mawar merah dan mempersembahkannya padaku di hadapan para orang tua murid. Untuk ibunya anakku, katanya bangga. Air mataku jatuh. Dulu, aku pernah dipandang rendah hanya karena menjadi ibu rumah tangga. Kini aku diperlakukan Mbak Ratu, bukan karena siapa aku, tapi karena Radit melihatku dengan hati. Namun hidup tak selalu tenang. Suatu hari, Radit mengajakku menghadiri acara gala dinner kantor yang digelar besar-besaran. Sebuah malam formal yang menghadirkan seluruh jajaran manajemen, termasuk, tanpa kuduga, Bayu. Radit tahu ini akan terjadi, dan ia bertanya padaku jauh-jauh hari. Kamu siap kalau nanti harus bertemu Bayu? Kalau kamu belum siap, kita nggak perlu datang. Aku sempat bimbang. Tapi kemudian aku mengangkat wajahku dan menjawab tegas, aku siap. Aku tidak ingin sembunyi dari masa lalu. Malam itu, aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua yang kujahit sendiri. Rambutku disanggul rapi, wajahku dirias lembut oleh seorang teman salon Radit. Ketika aku keluar dari kamar, Radit menatapku penuh takjub. Ya Tuhan, kamu cantik sekali. Aku tersipu malu. Terima kasih sudah memberiku alasan untuk tersenyum lagi, bisikku. Radit mencium tanganku. Kamu pantas bahagia, nah. Dan malam ini, semua orang akan tahu kamu adalah wanita yang luar biasa. Acara gala dinner digelar di ballroom Hotel Bintang 5. Ketika aku dan Radit masuk, banyak mata tertuju padaku. Mungkin karena mereka tidak menyangka Radit, direktur utama perusahaan, datang bersama wanita yang bukan dari kalangan atas. Tapi aku tak peduli. Aku berdiri tegak, menggandeng tangan Radit, dan berjalan penuh percaya diri. Dan di tengah ruangan, mataku bertemu dengan Bayu. Ia tampak membeku. Wajahnya pucat. Di sampingnya berdiri seorang wanita berdandan menor. Aku tahu siapa dia. Anita, mantan pacarnya, yang kini menjadi istrinya. Aku bisa melihat keterkejutan mereka. Mata Bayu memelototiku dari atas ke bawah. Wajahnya berubah seperti tak percaya bahwa wanita yang dulu ia tinggalkan kini tampil begitu anggun dan tenang. Radit menyapanya dengan tenang, Bayu, ini istriku, Nana. Aku mengangguk sopan. Senang bertemu lagi. Bayu tampak tercekat. Anita menatapku dari ujung rambut ke ujung kaki, lalu tersenyum sinis, seolah tak percaya. Ini istrimu sekarang, Pak Radit? Wah, unik sekali pilihanmu, sindirnya. Aku tersenyum, tetap tenang. Ya, karena yang Radit pilih bukan hanya berdasarkan penampilan, tapi karena hati dan perjuangan. Radit merangkul pinggangku dan berkata, benar. Nana bukan hanya cantik,
tapi juga wanita paling tangguh yang pernah aku temui. Bayu terdiam. Aku bisa lihat matanya mulai berair. Tapi aku tak merasa puas, tak juga marah. Yang aku rasakan adalah rasa syukur, karena aku telah melewati badai dan sekarang berdiri di pelabuhan yang aman. Beberapa hari setelah acara itu, Bayu datang ke rumah kami. Radit sedang di kantor, Dira di sekolah. Aku yang membuka pintu. Melihat wajah Bayu yang lusuh membuatku sedikit terkejut. Ada apa, Bey? Tanyaku pelan. Ia menunduk. Boleh aku masuk? Aku mengangguk. Kami duduk di ruang tamu. Ia memandangi sekeliling rumah dengan tatapan penuh penyesalan. Rumah ini hangat. Kamu kelihatan bahagia. Aku hanya diam. Aku minta maaf, Nah. Aku salah. Aku bodoh. Aku meninggalkanmu waktu kamu lagi sayang-sayangnya, setia-setianya. Aku menarik napas dalam. Apa kamu datang untuk minta aku kembali? Ia buru-buru menggeleng. Enggak. Aku tahu aku enggak pantas. Aku ingin bilang, aku iri. Kamu bisa bahagia, padahal dulu kamu yang paling menderita. Aku tersenyum tipis. Aku menderita, iya, tapi aku tidak tinggal diam. Aku berdiri, meski tertatih. Aku lanjut hidup, karena aku tahu. Dira butuh ibunya tetap kuat, dan Tuhan tidak buta. Dia beri aku balasan yang jauh lebih indah. Bayu menunduk. Anita, dia ternyata nggak seperti yang aku kira. Dia cuma mau hartaku. Kami sering bertengkar. Aku menyesal. Aku memandangnya lekat-lekat. Bey, dulu aku mendoakan kamu setiap malam waktu kamu koma. Aku rawat kamu siang malam. Tapi kamu memilih pergi begitu saja tanpa menoleh. Sekarang aku sudah sembuh. Hatiku tidak lagi mencari kamu. Aku sudah menemukan rumah baru, dan aku bahagia di sana. Bayu menitikkan air mata. Ia bangkit, menunduk hormat, lalu keluar dari rumah tanpa sepatah kata lagi. Dan saat itu juga, aku tahu, pintu masa laluku telah tertutup untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian, Radit mengajakku ke panti asuhan. Kami rutin ke sana membawa bantuan dan mengajar anak-anak kecil belajar membaca. Di tengah bermain bersama anak-anak, ia berkata, Nah, aku tahu kamu pernah kehilangan banyak. Tapi aku berjanji, kamu tidak akan kehilangan cintaku. Aku akan ada buat kamu, sampai rambut kita memutih. Aku menggenggam tangannya, menatapnya penuh rasa syukur. Aku percaya, karena kamu bukan hanya suami, tapi keajaiban dalam hidupku. Dan saat Dira berlari ke arah kami sambil berteriak, Ayah, Ibu, ayo main ayunan. Aku tahu. Aku sudah berada di tempat yang tepat. Dipelukan orang yang mencintaiku dengan benar. Hari itu, aku sedang menjemput Dira dari sekolah ketika handphoneku berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya aku ragu untuk mengangkatnya, tapi rasa penasaran mengalahkan keraguan. Halo, ucapku pelan. Suara di ujung sana terdengar gugup, tapi aku langsung mengenalinya. Suara itu, suara yang dulu pernah begitu akrab di telingaku. Nah, ini aku, Bayu. Jantungku berdegup cepat. Sejenak aku terdiam. Ada apa? Tanyaku singkat, mencoba tetap tenang. Aku butuh bicara. Tolong, datanglah ke kantor siang ini. Aku akan tunggu di lobi. Kumohon. Aku hampir menolak. Tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku merasa harus datang. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri, untuk menutup semua yang belum selesai. Siang itu, setelah mengantar Dira tidur siang di rumah, aku bersiap. Aku tidak memakai baju mahal, hanya blus putih bersih dan rok panjang sederhana. Namun aku pastikan wajahku bersih, rambutku tertata, dan senyumku tetap ada. Sesampainya di kantor tempat Bayu bekerja, aku berjalan masuk ke gedung tinggi itu. Saat kulangkahkan kaki ke dalam lobi, banyak mata langsung menoleh. Mereka menatapku dari ujung rambut sampai kaki, sebagian dengan tatapan sinis, sebagian lagi dengan penasaran. Aku mencari Bayu, namun belum juga kulihat sosoknya. Saat itulah, seorang wanita berdandan mencolok menghampiriku dengan tatapan meremehkan. Hei, kamu tamu siapa? Tanyanya tajam.
Saya mencari Pak Bayu, jawabku sopan. Dia mengerutkan alisnya, lalu menatapku dari atas ke bawah. Kamu pikir siapa kamu bisa seenaknya nyelonong ke kantor sebesar ini dengan dandanan kayak art? Beberapa staf lain yang lewat ikut memperhatikan. Aku bisa merasakan bisik-bisik dan tawa kecil mulai bermunculan. Dadaku sesat. Aku mencoba tersenyum, walau dalam hati ada luka yang kembali tergores. Saya diminta datang oleh beliau. Tolong beritahu. Kamu ini keras kepala juga ya? Jangan bikin malu. Mau cari kerja? Tempat ini bukan buat orang sepertimu. Ngaca dulu deh, katanya sambil tertawa kecil. Aku menggigit bibirku, menahan amarah. Tapi sebelum aku sempat bicara lebih jauh, sebuah suara berat terdengar dari belakang. Berhenti! Apa yang kamu lakukan? Semua orang menoleh. Seorang pria tinggi, rapi dengan jas abu-abu, berjalan cepat menghampiri kami. Dia, Pak Rendra, CEO tempat Bayu bekerja. Dan juga, Bos Radit. Aku tercengang. Bagaimana dia bisa mengenalku? Wanita tadi langsung berubah panik. Pak. Dia tamu kehormatan saya. Apa kamu tahu siapa dia? Dia istri dari sahabat saya. Dan dia wanita yang jauh lebih berharga dari semua orang yang kamu kira hebat di sini. Semua langsung terdiam. Wanita itu tampak ketakutan. Pak, saya tidak tahu, ucapnya terbata. Mulai sekarang, belajar memperlakukan orang dengan hormat, bukan dari tampangnya. Aku masih diam, mencoba mencerna semua yang terjadi. Pak Rendra menoleh padaku dan tersenyum lembut. Saya sudah lama mendengar tentangmu dari Radit, dan saya bangga bisa mengenalmu secara langsung. Aku tersenyum, sedikit tergetar. Terima kasih, Pak. Ia lalu menggandengku ke ruangannya secara sopan, meninggalkan para pegawai yang masih terpaku. Di dalam ruangannya, ia menyuguhkan minuman dan mempersilahkanku duduk. Maaf atas perlakuan staf kami. Saya pastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Aku mengangguk, masih sedikit bingung dengan semua perhatian ini. Tak lama kemudian, pintu diketuk. Bayu masuk dengan wajah gugup. Matanya membelalak melihatku duduk bersama CEO perusahaannya. Nah, aku berdiri pelan. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Tanyaku dingin. Bayu menunduk. Aku ingin minta maaf sekali lagi. Dan aku ingin kamu tahu, aku menyesal, sangat menyesal. Aku memejamkan mata. Bukan karena haru, tapi karena lelah. Kata maaf dari Bayu sudah terlalu sering ku dengar. Dan aku tahu, maafnya bukan karena cinta, tapi karena penyesalan yang datang terlambat. Kamu sudah punya istri, Bay. Dan aku pun sudah bahagia dengan suamiku. Jangan ganggu hidupku lagi. Ia menggigit bibir, lalu menatapku penuh luka. Anita, ternyata hamil anak orang lain. Dan dia selingkuh dariku selama ini. Aku menatapnya tanpa simpati. Maaf, itu bukan urusanku. Ia menghela napas panjang. Aku bodoh. Kehilangan orang sepertimu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku menoleh ke arah Pak Rendra. Pak, saya mohon izin pulang. Saya tak ingin berlama-lama di tempat ini. Pak Rendra berdiri dan menunduk sopan. Saya akan mengantarmu turun. Saat kami berdiri di depan lift, Pak Rendra menatapku lama. Kamu tahu, saat Radit cerita tentangmu, aku pikir dia hanya sedang mabuk cinta. Tapi setelah melihatmu hari ini, aku mengerti kenapa dia sangat bangga. Aku tersenyum samar. Terima kasih karena sudah membelaku tadi. Ia menggeleng. Aku hanya mengatakan apa yang pantas. Liftnya terbuka. Aku masuk, namun sebelum pintu tertutup, Pak Rendra sempat berkata, jika suatu saat kamu ingin bekerja lagi atau berkarya lebih besar, pintuku selalu terbuka. Sesampainya di rumah, Radit sudah menungguku di depan pagar. Kamu baik-baik saja? Tanyanya cepat, langsung menggenggam tanganku. Aku mengangguk. Bayu cuma ingin minta maaf lagi. Tapi kejadian tadi membuatku sadar, aku sudah benar-benar pulih. Tak ada dendam lagi. Yang ada hanya rasa syukur. Radit tersenyum. Ia lalu mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, sebuah kotak kecil. Aku tahu ini bukan hari ulang tahunmu. Tapi ini, untuk keberanianmu hari ini.
Aku membukanya. Sebuah kalung emas sederhana dengan liontin kecil berbentuk hati bertuliskan, "Ibu hebat." Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Karena tak perlu menjadi wanita kaya atau cantik berlebihan untuk dicintai. Aku hanya perlu menjadi ibu hebat yang selalu berusaha dan dicintai oleh pria yang benar-benar tahu arti cinta. Pagi itu, aroma wangi roti panggang dan suara gelak tawa kecil Dira menyambutku ketika aku membuka mata. Rumah kecil kami begitu hangat sejak kehadiran Radit. Ia bukan hanya suami yang penuh cinta, tetapi juga ayah yang luar biasa bagi Dira. Aku berdiri dan segera merasa mual. Perutku bergejolak aneh, dan aku buru-buru ke kamar mandi. Muntah-muntah hebat langsung menyerangku. Radit menyusul dengan panik. "Sayang, kamu kenapa? Sejak tadi malam kamu gak enak badan, sekarang malah muntah?" Aku menyeka wajahku dan menatapnya dengan pandangan kosong. Aku gak tahu. Tapi rasanya seperti waktu aku hamil dulu. Kami saling berpandangan sejenak. Radit terdiam, lalu tersenyum lebar. Kamu hamil?" Aku terdiam, lalu pelan mengangguk, masih belum yakin sepenuhnya. Setelah memeriksakan diri ke bidan sore harinya, semuanya terkonfirmasi. Aku benar-benar hamil. Perasaan campur aduk menyeruak dalam dada, bahagia, haru, sekaligus gugup. Radit tampak jauh lebih senang dariku. Ia memelukku lama, lalu menggendong Dira dan mengatakan, "Dira, kamu mau punya adik enggak?" Dira melonjak-lonjak kegirangan. "Ya." Dira mau punya adik. Tapi adiknya jangan rebutan mainannya. Kami semua tertawa. Malam itu, aku tidur dengan tangan Radit yang mengelus perutku dan doa-doanya yang mengalir seperti air hangat ke hatiku. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. 2 minggu kemudian, aku tengah menjemur baju ketika tetanggaku, Bu Sari, datang dengan wajah panik. "Bu Nana, ada yang nyariin ibu di gang depan." "Dia maksa banget," katanya mantan suami ibu. Darahku langsung dingin. Tanpa pikir panjang, aku menyusul ke gang depan. Di sana, berdiri sosok yang selama ini ingin kuhapus dari hidupku, Bayu. Wajahnya kusut, mata cekung, dan pakaiannya acak-acakan. Jauh dari penampilan pegawai kantoran yang rapi seperti terakhir kali kulihat. "Nana, tolong aku nggak punya siapa-siapa lagi." Aku menahan napas. "Apa lagi yang kamu mau, Bayu?" Dia memegang tanganku dengan erat. "Aku kehilangan segalanya. Anita kabur bawa semua uangku. Aku bahkan dipecat dari kantor. Aku cuma punya kamu." Aku menarik tanganku kasar. "Kamu lupa? Aku bukan istrimu lagi. Kamu sudah meninggalkanku saat aku merawatmu tanpa lelah. Kamu memilih wanita lain dan meninggalkan anakmu." Bayu menggeleng. "Aku bodoh. Aku sadar sekarang." "Sudah terlambat," potongku tajam. "Aku sudah menikah. Aku bahagia. Jadi pergi dari hidupku." Namun Bayu tidak menyerah. Ia mulai sering muncul, bahkan beberapa kali mengikutiku diam-diam. Radit mulai curiga dan bertanya, tapi aku tak ingin membuatnya khawatir. Aku hanya bilang, itu masa lalu yang tak penting. Sampai akhirnya suatu malam, Radit pulang kerja dengan wajah murung. "Sayang, hari ini seseorang datang ke kantor. Dia bilang kamu istri sahnya. Dia, Bayu. Dan dia mengaku kamu belum resmi bercerai darinya secara agama." Darahku seolah berhenti mengalir. "Apa? Tapi kita sudah menikah secara negara. Aku punya akta cerai." Radit memegang tanganku erat. "Aku tahu, aku percaya kamu. Tapi dia mengancam akan memperkarakan kita kalau kamu tidak kembali padanya." Aku terduduk lemas. Bayu benar-benar ingin menghancurkan hidupku lagi. Keesokan harinya, aku nekat menemui Bayu di tempat dia menginap, kos kecil di ujung kota. "Bayu, hentikan. Aku sudah selesai dengan kamu. Aku bukan milikmu lagi." Tapi dia malah tersenyum sinis. "Sayangnya, dalam agama, kamu belum menalak. Dan itu bisa jadi alatku untuk menuntut." Aku menatapnya jijik. "Kamu ingin memaksa seorang wanita hamil dan anakmu untuk kembali hanya karena status? Kamu tidak malu?" "Aku hanya ingin kamu sadar bahwa kamu tetap milikku."
Aku berdiri dengan gemetar. Bukan. Aku bukan milikmu. Aku milik orang yang mencintaiku dengan tulus. Dan aku akan lawan kamu kalau kau mengganggu kebahagiaanku lagi. Aku pergi tanpa menoleh. Setelah itu, aku dan Radit memutuskan untuk mencari solusi hukum dan agama secara tepat. Kami berkonsultasi pada seorang ustaz dan juga penasihat hukum. Ustaz itu menjelaskan bahwa meskipun secara agama kami belum melakukan proses talak secara formal, tapi niat pisah yang jelas dan tidak adanya hubungan sebagai suami istri selama bertahun-tahun bisa menjadi dasar bahwa pernikahan telah gugur. Apalagi sudah ada akta cerai negara. Penjelasan itu membuatku sedikit lega. Namun hari-hari berikutnya, Bayu tetap berusaha mengganggu. Ia mulai menyebarkan gosip ke warga, menuduhku wanita tak tahu diri, bahkan menyebar foto-foto lama kami. Puncaknya, ia datang ke rumah dan berteriak-teriak di depan rumah hingga mengganggu tetangga. Radit pulang dan mendapati aku sedang berusaha menenangkan Dira yang menangis karena takut. Tanpa berkata-kata, Radit menarik Bayu menjauh dan berkata dengan tenang namun tegas. Kamu pikir kamu bisa merebutnya kembali? Setelah kamu buang dia saat dia paling mencintaimu? Dengar baik-baik. Dia sekarang istriku. Dia ibunya anakku. Dan aku akan jaga dia sampai akhir hidupku. Bayu mendorong Radit, tapi Radit tetap tenang. Jika kamu terus mengganggu kami, aku tak segan membawa ini ke jalur hukum. Bayu mendesis penuh kebencian. Kamu pikir kamu menang sekarang? Lihat saja nanti. Hari itu, aku menangis di pelukan Radit. Aku merasa lelah, tubuhku, pikiranku, emosiku semua rapuh. Tapi Radit terus menggenggam tanganku. Kamu nggak sendiri, nah. Aku akan lindungi kamu dan anak-anak kita. Kita akan hadapi ini bersama. Dan malam itu, ketika aku memeluk Dira sambil mengelus perutku yang mulai membesar, aku sadar, aku telah melewati badai yang sama beberapa kali. Tapi kali ini, aku tidak akan tumbang. Karena aku tidak sendiri. Karena aku dicintai. Dan karena aku tahu, kebahagiaan yang sedang kujalani sekarang bukanlah hasil dari keberuntungan. Tapi dari luka yang sudah kujahit satu persatu dengan kesabaran, cinta, dan air mata. Hari demi hari kulalui dengan jantung waspada. Perutku semakin besar, tanda bahwa malaikat kecil kami akan segera hadir. Radit menjadi suami siaga, mengantar dan menjemputku kemanapun, bahkan saat harus bekerja lembur, dia selalu memastikan aku baik-baik saja lebih dulu. Namun, di balik kebahagiaan menanti kelahiran ini, bayang-bayang Bayu belum sepenuhnya hilang. Bayu, dengan segala kebenciannya, akhirnya benar-benar membawa perkara ini ke jalur hukum. Ia mengajukan gugatan ke pengadilan agama, menuntut bahwa pernikahanku dengan Radit adalah zina terselubung, karena menurutnya, kami belum resmi bercerai secara agama. Aku gemetar membaca surat panggilan sidang itu. Tapi Radit menggenggam tanganku erat. Jangan takut. Ini saatnya kita bersihkan namamu dan tunjukkan ke dunia siapa yang benar. Sidang pertama digelar di pengadilan agama. Aku datang dengan mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua, perutku yang besar tak bisa lagi disembunyikan. Radit berjalan di sampingku dengan tangan tak lepas dari pundakku. Bayu sudah menunggu di ruang sidang bersama pengacaranya, wajahnya sinis, tapi penuh tekanan. Di depan hakim, Bayu bersikukuh bahwa aku tak pernah dijatuhi talak secara lisan, bahwa aku masih sah sebagai istrinya. Namun, pengacara kami berdiri dengan tenang dan mulai membeberkan semua bukti. Surat perceraian dari negara. Riwayat perawatan Bayu yang koma dan pernyataan tidak ada komunikasi selama bertahun-tahun. Fakta bahwa tidak ada hubungan suami istri antara kami selama lebih dari 2 tahun. Bahkan beberapa bukti Bayu menikahi Anita setelah sembuh. Hakim mendengarkan dengan seksama. Aku diminta berbicara. Dengan suara gemetar tapi tegas, aku berkata, "Yang Mulia, saya merawat suami saya saat dia koma. Saya mengganti popoknya, membersihkan tubuhnya, membacakan doa setiap malam, bahkan mencuci baju tetangga demi beli susu anak. Tapi saat dia sembuh, dia tinggalkan saya begitu saja. Apakah saya tidak berhak bahagia setelah semua yang saya lewati?" Ruangan mendadak hening. Bayu tertunduk. Setelah mendengarkan semua pihak dan bukti yang ada, hakim memutuskan bahwa pernikahan antara aku dan Radit sah secara negara dan tidak melanggar syariat, karena secara praktik,
Aku sudah ditinggalkan lebih dari 2 tahun tanpa nafkah dan komunikasi, yang dalam hukum Islam juga dapat dijadikan alasan putusnya pernikahan. Beberapa hari setelah sidang terakhir, keputusan resmi keluar. Aku dan Radit menang. Bayu tidak bisa menggugat lebih lanjut. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap surat keputusan itu. Air mataku mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Alhamdulillah, bisikku. Radit mencium tanganku dan berlutut di hadapanku. Kamu wanita terkuat yang pernah aku kenal, Nah. Aku tersenyum dan membelai pipinya. Terima kasih karena kamu nggak pernah menyerah atas aku. Seminggu kemudian, aku mengalami kontraksi hebat. Radit segera membawaku ke rumah sakit. Proses persalinan berjalan cukup cepat, dan dengan penuh perjuangan serta air mata, aku melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Tangis pertamanya menggema di ruang bersalin, dan aku langsung menangis bersamanya. Radit memelukku sambil membawa bayi kecil kami, membisikkan, "Selamat datang di dunia, Asa." Dira datang menjenguk bersama neneknya, dan langsung heboh memelukku serta menyapa adiknya. Ini adik Dira? Kecil banget, tapi lucu. Hari itu adalah titik terang hidupku. Luka yang dulu menganga kini telah dijahit oleh cinta, kasih sayang, dan kehadiran keluarga kecil yang hangat. Beberapa minggu setelah kelahiran Az-Zahra, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat. "Boleh kita bicara untuk terakhir kalinya? Aku ingin minta maaf." Bayu. Awalnya aku ragu, tapi Radit bilang, "Kalau kamu butuh penutup, aku akan temani." Kami bertemu di taman umum. Bayu datang dengan wajah lusuh dan mata sayu. Ia duduk di bangku taman, menunduk. Aku kehilangan segalanya, Nah. Uang, pekerjaan, bahkan Anita pun pergi. Dan sekarang aku lihat kamu, bahagia. Jauh lebih bahagia dari dulu. Aku hanya diam. Aku bodoh. Dulu aku pikir cinta itu soal siapa yang bisa memberiku kesenangan, bukan siapa yang tetap di sampingku saat aku tak bisa ngapa-ngapain. Air matanya jatuh. Maafkan aku. Aku menatapnya dengan mata jernih. Bayu, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi maafku bukan untuk kamu, melainkan untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa sembuh dan lanjut hidup. Ia tertunduk. Aku lihat kamu sekarang, cantik, kuat, dihormati orang. Aku menyesal. Aku hanya wanita biasa, Bayu. Tapi aku jadi kuat karena aku pernah dihancurkan oleh orang yang paling aku percaya. Radit datang menghampiri, lalu menggenggam tanganku. Bayu berdiri, terdiam. Jagalah dia. Lebih dari yang pernah aku lakukan. Radit mengangguk. Dengan seluruh hidupku. Bayu pergi dengan langkah gontai. Tidak lagi membawa ancaman. Hanya penyesalan. Dan aku tidak lagi merasa marah. Karena aku sudah menang. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di depan kedai laundry kecil yang baru kami buka, usaha milik kami berdua. Radit memberiku modal dari tabungan kami, dan kami bangun bisnis sederhana dari nol. Dira membantu melipat baju sambil tertawa-tawa. Az-Zahra di dalam digendong neneknya. Dan aku, berdiri tersenyum di balik kaca jendela, melihat dunia baru yang kini benar-benar milikku. Bukan hidup mewah yang kuinginkan, tapi kehidupan yang tenang, tanpa luka lama mengendap dalam dada. Aku pernah dicampakkan, dikhianati, dipermalukan. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus berjalan, dengan tangan yang lelah tapi hati yang penuh cinta. Kini aku punya keluarga yang hangat, usaha kecil yang berkembang, dan cinta dari seseorang yang melihatku bukan dari masa laluku, tapi dari keteguhan hatiku. Dan Bayu, entah di mana dia sekarang. Tapi aku tahu satu hal, dia akan terus menyesali keputusannya seumur hidup karena dia telah membuang wanita yang mencintainya dengan tulus. Tapi kisahku tidak berakhir di sana. Karena ini bukan tentang bagaimana aku ditinggalkan, tapi bagaimana aku bangkit, membangun kembali hidupku, dan menjadi sosok yang lebih kuat dari sebelumnya.